Selamat malam, tumben-tumben loh. Ini kita malam ya. Tapi episode nih ya, memang ini kita ada segmen baru. Jadi dok, ini dokter pertama kali dengan saya di segmen terbarunya di episode ini. Saya sudah bersama-sama dengan Dokter Dana Pramudia, spesialis penyakit dalam. Iya. Hai dok, selamat malam. Selamat malam. Jadi kita nggak ngopi sore, kita ngopi malam nih. Karena memang episode ini edisi ngopi sore bareng dokter. Oke. Tapi ini kita ngopi malam dulu ya dok, sekali-sekali ya dok ya. Dok, sambil ngobrol-ngobrol nih, kita hari ini mau membahas seputar kalau orang-orang banyak bilang ini kayaknya silent killer ya. Iya kan, termasuk ya. Iya. Kira-kira apa ini? Ini ada beberapa orang juga menyebutkan kalau yang kita hendak bicarakan ini mitos-mitos seputar penyakit adalah penyakit ginjal ini. Ada yang betul, tapi ada beberapa juga yang keliru atau kurang benar. Nah, kita hari ini membahas tentang penyakit ginjal, yaitu mitos-mitosnya nih. Kita bakalan bahas beberapa mitos dan juga fakta. Kira-kira ini banyak menjadi pertanyaan. Dok, kita ngobrol nih dok. Yang pertama nih, pertama nanti boleh dijelasin juga nih. Dokter mungkin bisa jelasin secara singkat dulu, penyakit ginjal itu apa sih dok? Jadi penyakit ginjal itu sesuatu yang cukup kompleks ya. Kita tidak bisa bilang bahwa penyakit ginjal itu harus seperti A, seperti B, seperti C, itu tidak bisa. Karena penyebabnya juga banyak. Bisa dibedakan dari waktu yang juga berbeda. Jadi ada suatu gangguan ginjal yang disebabkan oleh suatu hal yang bisa berkenaan dari luar dari ginjalnya. Jadi karena memang faktor dari luar ginjal atau mungkin juga dari ginjalnya sendiri juga bisa. Jadi betul-betul sangat sangat bervariasi. Makanya itu banyak sekali yang keliru mengerti tentang penyakit ginjal ini. Itu. Oke, kita masuk nih dok. Iya. Jadi buat yang lagi nonton, ini ada mitos dan ada fakta. Jadi nanti dokter akan memilih ketika saya mau menyebutkan pernyataan, kira-kira itu adalah mitos atau fakta nih ya. Sudah di dokter, nanti dokter boleh angkat ya. Oke. Iya, kita masuk nih dok. Jangan tegang-tegang karena ini acaranya santai dok sebenarnya dok. Tapi mungkin penyakit yang menegangkan sebenarnya. Kira-kira itu mitos atau fakta ya? Kita bakalan bahas. Jadi gini, yang pertama dok, banyak orang mengatakan kalau penyakit ginjal adalah penyakit yang langka. Mitos atau fakta? Penyakit langka ya. Ya, actually itu lebih ke arah ini nih. Mitos ya berarti. Kenapa dok? Ada penjelasannya ya. Jadi penyakit ginjal seperti yang saya sebut tadi itu, dia itu penyakit yang bisa disebabkan oleh penyakit yang lain. Antara lain seperti yang paling banyak itu dua, hipertensi dan diabetes. Bisa juga karena sakit-sakit yang lain. Ada juga penyakit ginjal yang termasuk kategori penyakit langka ya ada, tapi itu suatu penyakit khusus. Tapi secara umum beberapa data menyebutkan ada 1 dari 7, ada yang 1 dari 10 ternyata menderita penyakit ginjal seperti itu. Nah, kenapa kok kita bilang bahwa ini sebenarnya tidak langka? Karena penyakit ginjal itu sering sekali pada awalnya tidak terdeteksi. Jadi penderita-penderita sakit ginjal itu tidak tahu bahwa sedang menderita sakit ginjal. Itu yang kadang-kadang agak berbahaya untuk kita. Silent killer yang banyak orang-orang sebut dokter. Nih dok, selanjutnya kalau kita dokter sudah menyinggung nih, berarti kan ada beberapa penyebab-penyebabnya nih dok ya. Betul. Nah, salah satu penyebabnya banyak orang bilang kalau kurang minum air dan menahan buang air kecil, mohon maaf, itu akan menyebabkan ginjal. Mitos atau fakta? Maksudnya sakit ginjal Yes, ya? Betul. Ya termasuk ada faktanya juga sih itu. Tapi ada penjelasannya. Jadi tidak serta-merta kurang minum air gitu ya, tidak. Jadi pada dasarnya beberapa kondisi yang tidak disukai oleh ginjal itu adalah dehidrasi. Jadi kalau kita itu kurang minum air, sementara aktivitas kita itu berat, aktivitas itu apalagi banyak berolahraga, banyak melakukan aktivitas fisik, terus lupa minum sama sekali, itu berpotensi menimbulkan kondisi yang dehidrasi. Nah, kalau secara berulang-ulang demikian, itu bisa mengganggu fungsi ginjal. Apalagi ada orang-orang yang mempunyai faktor risiko penyakit ginjal seperti hipertensi, diabetes tadi, dia tidak tahu ginjalnya seperti apa, kurang minum, itu sangat-sangat berbahaya.
Kemudian untuk yang kedua tadi tentang menahan buang air kecil. Itu sebenarnya juga bukan yang ya menahan buang air kecil sekilas-sekilas ya nggak apa-apa ya. Kan biasa kayak aduh bentar lagi nyampe gitu. Nggak apa-apa. Cuman konteksnya menahan buang air kecil ini apabila memang sangat lama seperti itu ya. Durasinya kira-kira ada durasinya, Dok? Nggak bisa tahu persis juga ya. Okay. Cuman kalau apalagi pada orang-orang yang sakit juga seperti itu ya. Kalau misalkan dia nahan kencingnya terlalu lama, terus kemudian ada faktor penyakit, dia bisa berisiko terkena infeksi. Nah, infeksi yang berulang ini lama-lama ya bisa mengganggu ginjal gitu. Sudah buang menahan buang air kecil, kurang minum, apalagi sedang sakit itu juga sangat-sangat plus nih berbahaya. Nggak boleh nih. Ini biasa anak muda nih, Dok. Kayak maunya yaudah biar nanti sekalian aja gitu. Terus udah gitu kurang minum air putih, minumnya kopi terus ya. Ada tuh, Dok, teman saya kayak gitu nih. Dari pagi ya, Dok ya. Pagi gitu jam 8 ketika sampai di kantor nih, Dok ya. Belum minum air putih, Dok, tapi udah minum kopi, Dok. Nah, itu sampai siang, sampai jam 1 tuh baru inget belum cuci botol. Jadi baru ngisi airnya tuh baik apa enggak sih, Dok? Ya sebenarnya kalau misalkan tidak ada penyakit, orangnya itu sehat-sehat saja itu actually ya tidak terlalu bermasalah ya, tapi itu untuk lifestyle ya lebih baik diperbaiki saja. Karena kurang baik ya, Dok. Apalagi kita zaman sekarang itu kan banyak orang yang suka bersepeda, lari, itu betul-betul jangan sampai lupa minum. Seperti itu. Ya. Oke, ini kalau tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang lifestyle juga. Nah, ini juga termasuk lifestyle, Dok. Soal makan, nutrisi dan lain-lain ya. Kelebihan protein dan garam itu apakah dapat meningkatkan resiko ginjal bermasalah? Nih, itu mitos atau fakta? Jadi itu agak sulit ya jawabnya ya. Jadi juga bisa mitos, bisa juga fakta. Kenapa tuh, Dok? Bisa dijelaskan, Dok? Pada dasarnya kalau orang sehat-sehat saja gitu ya, orang yang tidak ada masalah, masih muda, banyak makan daging, mau makan garam, dia tidak sakit ya, actually it's not a big deal ya, bukan problem-problem yang besar. Tapi kadang-kadang ketika sudah menjadi kebiasaan biasanya itu, Dok. Sebenarnya bukan ketika menjadi kebiasaan, tapi kita itu kalau pada beberapa orang gitu ya, kita itu jarang sekali untuk melakukan screening. Jadi kita tidak tahu kondisi kita itu sebenarnya healthy or not, sehat atau tidak. Jadi dalam hal ini misal saya kasih contoh, ada orang itu yang tidak tahu sedang menderita sakit ginjal gitu ya, karena satu dan lain hal jarang screening, kemudian intake gitunya banyak, ya itu memang tidak baik. Jadi pada dasarnya kalau memang ada gangguan ginjal, mengkonsumsi protein yang terlalu berlebihan itu memang tidak baik. Atau misalkan lagi, kalau memang ada hipertensi, garam yang berlebihan itu ya tidak baik. Tapi kalau sehat-sehat saja, selama memang tidak ada disfungsi apapun pada organnya, itu tidak terlalu menimbulkan masalah besar, kecuali memang garamnya itu sangat berlebihan sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, ya pada akhirnya bisa meningkatkan risiko hipertensi yang bisa menjadi kegangguan ginjal tadi. Oke, tapi sebenarnya lebih ke fakta akhirnya, Dok ya, karena ya itu tadi hipertensi itu ya kan meningkatkan risiko yang bermasalah juga. Tapi kadang-kadang kalau aku bilang itu fakta murni, sebenarnya ya tidak juga. Tidak juga. Karena kalau orang sehat ya tidak langsung yang menyebabkan sakit ginjal ya tidak. Oke, jadi jalurnya screening itu juga perlu juga, Dok, akhirnya betul. Kan. Oke, nah mitos atau fakta berikutnya nih, Dok, ginjal yang bermasalah dapat dirasakan secara fisik. Mitos atau fakta itu? Ya lagi-lagi bisa fakta, bisa mitos. Akhirnya, iya. Sekarang kita mulai yang yang secara umumnya pada penyakit ginjal itu kan sebenarnya tahapannya sangat banyak, penyebabnya juga sangat banyak. Lah, pada penyakit ginjal yang stadium-stadium awal itu hampir semuanya tidak ada gejala. Penyakit ginjal kronis ya, konteksnya stadium awal itu hampir tidak ada gejala. Jadi kita tuh bayangkan seperti fenomena gunung es ya, kita lihatnya ya. Yang kelihatan itu adalah orang-orang yang bergejala pada sakit ginjal. Tapi yang di bawahnya itu yang orang tidak tahu. Jadi tidak bergejala. Jadi yang orang sakit ginjal yang bergejala ya ada, tapi cuma terlihat sedikit. Lah, justru yang awal-awal ini malah tidak bergejala tadi, itu yang
target kita yang harus di screening itu yang populasi tersebut itu. Itu berarti kembali lagi akhirnya mau bilang mitos juga enggak, tapi fakta juga enggak gitu. Jadi sama-sama gitu. Jadi tidak bisa digeneralisir gitu, harus dibedakan konteksnya yang mana. Jika kita memiliki resiko penyakit ginjal, Dok, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Memiliki faktor risiko, ada yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Berarti itu mitos ya kalau misalnya mitos atau fakta tuh kalau kayak gitu, Dok? Bila tadi gimana? Tadi yang banyak orang bilang kalau misalnya kita memiliki resiko penyakit ginjal, tidak ada yang bisa kita lakukan. Itu jelas mitos berarti. Kenapa mitos itu? Terlalu bersemangat saya. Ini kasih tahu buat anak-anak muda nih, karena ini silent killer, karena kita anak muda itu, Dok, kalau misalnya kita tahunya nggak ada apa-apa yang nggak ada penyebab gejalanya, kita akan santai-santai aja gitu. Memang betul banyak yang berpendapat bahwa kalau sudah sakit ginjal itu tidak bisa diapa-apakan. Tidak juga. Jadi ada beberapa jenis sakit ginjal juga ya. Nah, mungkin tidak saya jelaskan detail, tapi berikutnya kali ya, Dok, bisa kali ya. Pada umumnya kalau ini kita konteksnya penyakit ginjal kronis, itu bila sudah menderita sakit, itu paling tidak yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya progresnya itu tidak cepat. Jadi perburukan kondisinya itu bisa lebih lambat. Sehingga kalau pola hidupnya diperbaiki, minum obat teratur, itu ginjalnya rusaknya itu lebih lama. Jadi bisa puluhan tahun. Lebih banyak akhirnya. Jadi seperti itu. Jadi enggak harus kalau sudah sakit ginjal ya sudah biarin aja, pada akhirnya kan cuci darah. Tidak juga. Kadang-kadang orang udah hopeless kan. Sudah sakit ginjal aku pasti cuci darah. Ya enggak juga. Itu masih bisa ada prosedur untuk supaya tidak progresivitasnya bisa dihambat seperti itu. Apalagi berarti salah satu yang harus kita lakukan untuk mencegah itu, Dok, apa yang harus kita lakukan selain ya screening udah pasti, Dok. Lifestyle, lalu apa lagi, Dok? Macam-macam ya. Yang pertama itu pasti perbaikan pola hidup ya. Kalau sudah sakit ginjal itu ya, kita punya punya beberapa ketentuan. Misalkan kalau punya hipertensinya harus terkontrol. Kalau punya diabetesnya harus terkontrol. Diet yang baik, jangan merokok. Kemudian jangan minum obat sembarangan tanpa kontrol dokter. Gitu. Itu beberapa cara ini untuk kita mencegahnya atau mungkin untuk meminimalisir gitu ya. Lanjut lagi nih, Dok. Ini mitos atau fakta? Satu-satunya pengobatan untuk penyakit ginjal itu hanya dialisis. Satu-satunya ya, itu masih jelas mitos. Jelas itu mitos ya. Kenapa tuh, Dok? Nah, satu-satunya kalau misalkan ada sakit ginjal yang sampai memerlukan dialisis, itu juga masih ada alternatif lain. Yaitu cangkok ginjal, transplantasi ginjal. Jadi kalau melakukan itu memang pada akhirnya belum tentu harus dialisis, karena memang akan istilahnya dicangkokkan ginjal baru. Jadi fungsi kencingnya bisa kembali lagi seperti normal. Jadi tidak semuanya harus melakukan dialisis seperti itu. Berarti itu mitos ya. Jadi memang ada beberapa cara lainnya yang memang untuk mengobati itu, pengobatan-pengobatannya itu. Bukan beberapa ya, sebenarnya satu. Jadi kalau memang penyakit ginjal tahap akhir, itu kan kita sebutnya end-stage renal disease ya. Itu kita memerlukan suatu terapi pengganti ginjal. Modalitasnya itu ada dua yang utama, dialisis sama cangkok. Dialisis sendiri itu ada dua macam. Mungkin banyak yang tahu bahwa cuman yang cuci darah di rumah sakit gitu. Enggak. Ada yang bisa dilakukan di rumah, namanya peritoneal dialisis. Jadi lewat perut itu bisa dilakukan sendiri. Yang satunya tadi cangkok ginjal tadi. Berarti itu bukan mitos ya. Itu fakta, berarti ya itu tadi pengobatannya yang tadi sudah Dokter Dana sebutkan itu. Lalu mitos atau fakta nih berikutnya, Dok. Mengurangi makan daging dapat mencegah penyakit ginjal. Mitos atau fakta? Ya lebih banyak ke mitosnya ya. Karena mengurangi makan daging, meskipun mengurangi, tapi kalau memang ada faktor risiko yang lain yang memang tidak dicegah, ya tetap aja bisa mengganggu ginjalnya. Jadi meskipun dia mengurangi makan daging, tapi misalkan
tetap merokok seperti itu ya tetap terganggu, tetap bisa mengganggu. Misal tidak bisa mengendalikan hipertensi, diabetesnya ya tetap terganggu seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya mengurangi makan daging itu bisa mencegah. Dan secara umum memang kalau orang sehat-sehat saja, justru pencegahannya itu bukan kurangin makan daging. Apa dong dok? Ya seperti tadi, jangan sampai kena hipertensi, jangan sampai kena diabetes, pola hidup sehat, tidak merokok, seperti itu. Terus misalkan ya mengurangi asam urat biar tidak kena batu, seperti itu ya bisa. Berarti banyak iya. Ya. Tadi belum nyinggung batu sama sekali. Iya loh, nyinggung batu sama sekali. Iya. Mungkin dokter mau jelaskan secara singkat dulu itu dok, kalau misalnya kita singgung di batu nih, gimana tuh? Ya, salah satu yang bisa menyebabkan gangguan ginjal itu adanya batu ginjal. Karena kan kita kan sering dengar nih orang yang sakit pinggang. Kalau banyak pasien-pasien kita yang sakit pinggang sudah pasti dipikir sakit ginjal, belum tentu. Nah, sakit pinggang itu gejalanya bisa untuk diagnosis yang cukup banyak. Salah satunya adalah batu ginjal. Batu ginjal sendiri kalau memang dibiarkan terus-menerus, ya mungkin bisa mengganggu fungsi ginjalnya. Nah, salah satu gejalanya tadi adalah nyeri pinggang. Tapi kalau batu itu diatasi ya, misalkan batu itu memang dihilangkan, kemudian ginjalnya itu relatif masih sehat, maka ginjalnya itu bisa berfungsi lagi dengan normal. Itu yang kita sebut dengan acute kidney injury kalau terjadi suatu gangguan batu yang menyebabnya ginjalnya terganggu sesaat. Nah, seperti itu. Rumit ya? Iya rumit tuh. Iya, saya langsung kayak, wah berarti dari yang cuma nyeri punggung ternyata Anda juga harus hati-hati. Iya, tapi kan? Tidak semua nyeri pinggang ya pasti batu ya enggak pasti. Ya itu bisa tadi dari otot, bisa tulang, konsultasi gitu. Akhirnya kan. Karena kadang soalnya kita juga kalau misalnya hanya begitu ya kita menyepelehkan gitu dok. Gitu itu yang paling sering sekali terjadi gitu loh. Apalagi ya saya termasuk juga ya dok ya. Karena merasa kayak enggak kok masa gitu sih gitu masih aja. Muda kok gitu. Apakah ini faktor gitu nyeri pinggangnya? Tapi dok, kira-kira mungkin ada gejala-gejala khusus kah untuk orang-orang yang akhirnya pas diperiksakan ternyata sakitnya ginjal gitu? Apakah ada gejala-gejala yang khusus gitu loh dok? Yang spesifikasinya gitu? Agak sulit ya. Ada gejala sakit ginjal itu biasanya akan ketahuan kalau memang stadiumnya itu udah agak lanjut. Jadi fungsi ginjal itu kan ada bermacam-macam ya. Yang pertama kita tahu mungkin mengeluarkan kencing, untuk pembentukan sel darah merah, untuk mengatur tekanan darah. Kalau dia itu mulai terganggu, fungsi-fungsi itu ya akan mulai terganggu. Jadi gejalanya sebagai contoh, kencingnya tidak optimal nih, jadi orangnya bengkak. Karena gitu. Karena dia salah satu fungsinya lagi dia membentuk sel darah merah. Sehingga orangnya kalau misalkan ginjalnya terganggu mulai pucat. Seperti itu. Mungkin satu lagi, misalkan dia itu salah satu fungsinya kan juga untuk mengatur namanya asam basa, mineral tulang. Jadi gejala-gejala dari situ mungkin nafasnya agak mulai tidak enak, itu juga termasuk. Tapi itu hanya terlihat kalau penyakit ginjalnya sudah stadiumnya yang lebih lanjut seperti itu. Itu baru bisa terlihatnya itu dok. Tapi berarti kalau misalnya kita ini sulit kencing atau misalnya itu tadi ternyata sebelum tahu ada ginjal batu ya belum tentu itu juga batu ginjal ya. Iya belum tentu juga. Belum tentu juga ya. Bisa ada ginjalnya memang terganggu murni tanpa batu, kencingnya sulit keluar ya bisa. Bisa ya. Itu tadi ketika kita mengalami itu mungkin ya sebaiknya segera memeriksakan ya dok ya. Betul. Langkah-langkah awalnya selain memeriksakan berarti apa dok? Yang penting ya screening tadi. Screening ya. Pada penderita-penderita yang memang menderita penyakit yang berisiko untuk sakit ginjal, seperti hipertensi, diabetes itu dianjurkan memang untuk screening rutin lah untuk fungsi ginjalnya. Apalagi kalau sakitnya sudah lebih dari 5 tahun. Ini ada statement menarik nih yang kadang-kadang ini yang murni the true mitos ini ya. Ini kuncinya nih. Ini mitos yang paling berbahaya ini. Sering, tapi ini sering berarti? Sering. Ini pasien kita sendiri sering bicara gini. Jadi kan memang salah satu faktor risiko gangguan ginjal itu kan hipertensi dan diabetes nih. Betul. Padahal kita tahu orang sakit hipertensi, orang sakit diabetes yang dikasih apa? Obat kan? Nah akhirnya dia akan kita bilang kalau Bu minum obat ini terus ya hipertensi dan diabetes seumur hidup. Apa yang dipikirkan oleh orang awam gitu ya? Yang dipikirkan adalah waduh dok, saya nih ya harus minum obat hipertensi dan diabetes seumur hidup, ginjalnya nggak rusak lah.
Nah, itu sering sekali jadi mitos yang berbahaya. Sehingga dengan dia mikir gitu sendiri, obatnya di stop sendiri. Obat terus, wah ini Iya, bahaya iya nih. bahaya. Jadi obatnya di stop sama dia. Nah, okay. dengan begitu itu malah menjadi hal yang terbalik. Hipertensi dan diabetes lah yang mengganggu ginjalnya. Jadi justru kalau tensinya tidak terkendali, diabetesnya tidak terkendali, ya itu justru malah merusak ginjalnya. Maka dari itu obat-obatan itu justru harus diminum supaya sesuai target tekanan darah dan gula darah. Nah, itu yang sering sekali menjadi bahan edukasi kita ya, karena ya mitos yang sangat berbahaya karena orang-orang selalu berpikir jangan minum obat jangan terus. minum obat nanti atau apalagi ini aja kamu minum ini aja atau kamu melakukan ini aja. Waduh. Yang kita harus sering-sering edukasi yang seolah-olah seperti ini nih. Itu mitos paling berbahaya. Bahkan pernah ada di surat kabar itu statement itu keluar di surat kabar itu ada. Jangan di stop ya kalau misalnya disarankan untuk dari ahlinya, dari dokternya mending ikutin aja. Iya, betul. Jangan buat statement sendiri bahaya ya, Dok ya. Itu mitos yang paling berbahaya. Jadi ini harus ditulis jelas. Jangan sampai ragu, segera konsultasikan dokternya. Kalau ragu jangan diputuskan sendiri. Gitu. Apalagi tahu sendiri kan karena penyakit-penyakit ini juga penyakit yang serius. Iya, betul. Ya kan, Dok ya. Dok, tadi kita singgung soal screening nih. Screening apa yang harusnya dilakukan? Apakah ada screening khusus untuk mendeteksi penyakit ginjal ini? Oke, iya. Jadi kalau penyakit ginjal itu kan memang paling banyak yang diketahui kan kita periksa fungsi ginjal ya. Namanya pemeriksaannya bun sama kreatinin, itu yang paling terkenal. Tapi kalau misalkan kita sudah melihat bun kreatininnya agak naik, kalau pada konteks penyakit ginjal kronis itu sudah termasuk tahap yang agak lewat gitu. Jadi yang bisa diperiksa pertama adalah kencingnya dulu. Jadi periksa kencingnya itu ada proteinnya nih, jadi ada bocor, itu sudah penanda awal gangguan ginjal. Kadang-kadang kelihatan bisa kencingnya itu berbusa banyak. Itu juga salah satu penanda awal, tapi belum tentu. Tapi kalau memang ada kencing berbusa yang cukup banyak, itu juga lebih baik diperiksakan. Oke. Ada lagi, Dok? Untuk screening yang mungkin enggak ada yang khusus ya, itu murni untuk ginjalnya. Tapi kalau screening untuk penyakit ginjal yang spesifik itu ya ada banyak, tapi kita enggak bisa membahas satu-satu ya betul. Oke. Jadi intinya di situ tadi pentingnya gitu. Screening dan kalau misalnya ada apa-apa segera konsultasikan, periksakan ke ahlinya ya, ke dokternya gitu. Jangan diputuskan sendiri karena kita tahu sendiri ya, Dok ya. Tadi kita sudah bahas. Kita pertamanya awalnya bahas hanya mitos dan fakta, tapi melalui itu akhirnya terbuka sudah mitos-mitos banyak sekali yang penjelasan-penjelasannya memang ini harus sekali kita pelajari. Jadi teman-teman jangan diputuskan sendiri, jangan bikin pengetahuan sendiri. Karena itu tadi penyakit ginjal termasuk kategori penyakit yang serius, jadi harus ditangani secara tepat untuk dari medisnya ya, dan diikuti juga dengan perubahan pola hidup. Balik lagi pola hidup. Tidak, jika kita nggak seperti itu, ini fungsi ginjalnya bisa-bisa ini berhenti menurun. Tapi ada satu lagi apalagi tuh, Dok? Kalau misalkan pun ya sakit ginjalnya itu sudah berhenti menurun, misalnya menurun dan tidak berfungsi, jangan patah semangat. Dengan yang tadi saya sebut terapi pengganti ginjal melalui cuci darah dan cuci darah lewat perut atau cangkok itu juga bisa hidup normal seperti biasa. Jadi jangan dianggap cuci darah itu adalah sesuatu yang buruk sekali, yang end of everything, please. No, itu bukan banget. Jadi cuci darah itu ada seperti minum obatnya lah pada orang sakit ginjal. Jadi ya terapinya adalah itu. Jadi bukannya sesuatu yang bukan harus dihindari. Kalau memang sudah dinyatakan dokternya, ya sudah, memang itu memang waktunya untuk mengganti fungsi ginjal yang terganggu dengan cuci darah tadi, memulihkan lagi untuk kembali yang normal ya kan. Oke, gitu. Dok, boleh kasih closing statement nih, karena hari ini kita bahas fungsi ginjal, bahas mitos atau fakta tentang penyakit ginjal. Mungkin dokter ada yang mau disampaikan lagi sebagai closing statement. Jadi orang dengan sakit ginjal itu antara pasien satu dengan pasien yang lain itu profilnya hampir sering sekali berbeda. Jadi kita itu jangan sering membandingkan antara orang sakit ginjal A dengan sakit ginjal B. Karena penanganannya itu bisa sangat berbeda. Meskipun halnya itu penyebabnya mungkin sama. Nah, jadi itulah yang harus diperhatikan oleh penderita pasien-pasien dengan penyakit ginjal.
boleh kalau misalkan tanya tentang penyakitnya orang lain gimana, dokter lain gimana, tapi kita tidak pernah bukan tidak pernah ya, sebagian besar pasien antara satu sakit dengan sakit ginjal yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Ada satu disuruh minum banyak, ada yang satu enggak boleh minum. Nah, itu sudah memberikan sesuatu gambaran yang berbeda. Nah, itu yang harus hati-hati juga gitu. Hati-hatinya itu seperti apa, Dok? Jadi maksudnya mungkin akan ya seperti lebih ke arah konsultasi ke dokternya yang diminta dijelaskan kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Jangan ragu-ragu mau tanya, kenapa teman saya sakit ginjal kok cuci darah, saya kok belum, misalnya gitu. Kenapa kok teman saya cuci darah ini enggak boleh makan buah, saya kok boleh. Nah, itu biasanya seperti kenapa itu, Dok? Kalau beda-beda seperti itu? Waduh, ya penjelasannya bisa saya sekolah 4 tahun itu penjelasannya. Kita biar sekolah bareng, Dok. Itu tergantung lagi ya gitu. Ginjalnya gitu, fungsi ginjal. Oke, siap. Mungkin kita akan bikin episode selanjutnya ya, kita bahas secara detail nih karena hari ini khusus mitos dan fakta nih, Dok. Kayaknya banyak juga pertanyaan-pertanyaan awam yang soal seputar penyakit ginjal ini karena itu tadi masih minim edukasi soal mitos-mitosnya ini. Oke. Dok, mungkin boleh di-share buat teman-teman yang mungkin mau mengonsultasikan setelah menonton ini, mau konsultasi sama Dokter Dana, bisa di-share di jadwal dokter di National Hospital kapan aja? Nanti lewat National Hospital saja deh, nanti kan bisa ditulis. Karena bagi kita tidak menyebutkan sendiri. Nanti tinggal ditampilin aja ya. Jadi kalau misalnya mau by appointment juga bisa karena Dokter Dana ini jadwalnya padat banget. Kayak orangnya padat. Oke. Waduh sebentar, Dok. Ini agak turun sedikit nih. Nah, thank you banget, Dok. Saya semangat sekali kalau ngomong soal ini karena memang banyak sekali mitos-mitos dari orang-orang awam juga yang kayaknya kurang perlu diperbaiki. Jadi selalu ikutin edukasi kita selalu bahas-bahas hal-hal yang penting seperti ini dalam dunia medis, dunia kesehatan di podcast. Dan sekarang ini termasuk Dokter Dana, kita applause dulu dong penonton. Mana penonton saya? Karena Dokter Dana itu pertama kali untuk membahas mitos dan fakta nih, Dok. Kasih tunjuk dulu dong. Nah, gitu tuh. Nah, ini jadi selalu ikutin episode-episode selanjutnya mitos dan fakta. Kita juga ada take over, karena itu kita akan memberikan edukasi-edukasi terbaik untuk Anda. Dan kalau misalnya pengen tahu untuk National Hospital lebih lanjutnya, mulai dari paket screening bisa yang tadi Dokter Dana sudah sebutkan, kalau screening itu perlu sekali untuk kita untuk mendeteksi nih kira-kira di dalam diri kita apakah benar sehat-sehat saja ataukah tidak. Anda bisa langsung cek juga di website kita di bawah sini, dan juga bisa cek juga di Instagram kita di @nationalhospitalsurabaya. Dan jangan lupa untuk subscribe nih. Dokter mungkin bilang dong, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Like and subscribe. Aduh, bukan YouTuber ini agak laku, tolong ya. Dokter YouTuber nggak laku, tapi pasien-pasiennya Dokter Dana nih laku nih. Oke, thank you, Dok, buat waktunya. Terima kasih. Malam-malam gini loh, Dok, sudah bersedia untuk ngopi-ngopi, padahal nggak ada kopinya. Tapi nggak apa-apa. Ini sangat mengedukasi kita semua di sini. Dan boleh say bye-bye dulu dong sama penontonnya ini. Terima kasih semuanya sudah ikutin kita. Bye-bye.